Wilujeng Sumping, ahlan wasalan, Mas Dimas Seto dan juga Kakak Dini Aminarti. Boleh tepuk tangan? Luar biasa ya. Ini ada mic-nya, ada mic satu lagi Mas? Masya Allah sudah kedatangan ya. Mungkin selama ini para bunda nontonnya di TV aja, betul bun? Ya, hari ini hadir sosok kakak-kakak yang cantik, yang tampan, yang soleha. Yang solehnya di sini. Kakak Dini boleh berdiri? Ini ibu-ibu pengen melihat yang dari dekat, boleh berdiri aja? Boleh berdiri Mas Dimas juga, boleh. Ini satu lagi, kita akan menyapa dulu, boleh. Agak maju lagi sedikit Mas, boleh ya? Boleh kita sapa-sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Masya Allah. Ini nyapanya ibu-ibu aja, bapaknya cuma dikit soalnya. Kanan, Pak. Oh, bapak-bapak. Luar biasa ya. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Dini Aminarti dan juga Kak Dimas Seto bersama dengan Ustadz ya. Luar biasa. Boleh duduk kembali ya. Kita akan ngobrol sedikit dulu ya. Hari ini tuh judulnya Kakak Milad MT Motif yang kedua. Ya, jadi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada doa dulu nggak sih dari Kak Dini sama Kak Dimas Seto untuk udah ngedoa ini mah tadi. Dari Kak Dini dulu boleh Kak Dini? Harapan doa aja buat motif ya. Majelis Taklim Motif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya selamat untuk Majelis Taklim Motif. Mudah-mudahan selalu berkah, mudah-mudahan selalu banyak membawa kebaikan, menebar kebaikan, bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa, tepuk tangan dong, luar biasa. Mas Dimas, boleh juga dong. Kirain udah diwakili. Beda doa aja yang lain ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, apa kabar ibu-ibu? Masya Allah. Ya, senang sekali kami berdua bisa hadir di sini, terutama bisa bertemu guru kami Ustaz yang sudah lama juga tidak berjumpa dan ternyata ketemunya di Bandung ya, di miladnya Majelis Taklim Motif. Katanya kumaha damang Bu. Ada titipan, kenapa bukan ngomong kita dia? Biar kamu aja. Ya gitu. Ya, doa yang sama, kita mudah-mudahan bisa saling mendoakan, semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya pastinya sehat selalu buat ibu-ibu semua. Semoga Majelis Taklim Motif ini semakin besar, semakin bermanfaat, semakin membawa kebaikan dan ya istiqomah di jalan Allah insyaallah. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa ya. Kak Dini sama Kak Dimas nih, kalau kita ngomongin tentang keluarga harmonis ya, kita lihat bahwasanya di televisi Kak Dini sama Kak Dimas sudah hampir 10 tahun? Lebih dari 10 tahun ya? Lebih dari 10 tahun ya? Di mana tuh menikah? Keluarga menikahnya? Oh menikah lebih. Lebih dari 10 tahun. Boleh dong kasih tips-tips untuk para bunda di sini untuk bisa menjadi keluarga yang sangat harmonis seperti apa? Juga ada para ayahanda di sana. Ih, romantis ya, tepuk tangan dong. Ya, bismillah. Izin ya Ustadz. Sebenarnya ini harusnya Ustadz yang ngomong, karena tipsnya dari guru itu insya Allah jauh lebih bermanfaat. Ustadz, duduk di bawah aja Ustadz. Tipsnya yang pasti di saat awal pertama kali menikah adalah tujuan kita menikah itu untuk apa? Itu yang paling penting. Kalau misal tujuannya cuma biar nggak jomblo, tujuannya cuma pengen ya udah deh sama siapa aja daripada ditanyain sama keluarga kapan nikah, ya nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Jadi memang paling penting adalah di saat kita menikah adalah kita cari tujuan atau cari pasangan yang memiliki tujuannya itu sama, insya Allah pengen sama-sama ke surga. Itu salah satunya. Dan
kalau kita membangun sebuah keluarga itu kan kita selalu pengen menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Itu memang butuh proses yang lumayan panjang, nggak semudah itu dan nggak secepat itu. Karena memang kalau kita tidak didasari dengan ilmu, kalau kita suami dan istri tidak belajar, biasanya itu tidak akan terjadi gitu. Jadi memang kita sebagai suami istri harus terus belajar sampai kapanpun. Itu yang kedua. Terus apa lagi yang? Ada 3 ya? Sampai berapa nih? Ada 4. Banyak, ada banyak sebenarnya. Paling sedikit menambahkan, jadi kami ini kan latar belakangnya sama ya, sebagai seorang pekerja seni. Tapi memang di saat kami menikah sebetulnya kita pertama menyamakan tujuan dulu. Tujuan kita apa sih gitu kan, berumah tangga yang pasti kan bukan hanya bahagia di dunia, tapi insya Allah masuk juga ke surganya Allah. Dan semua itu pastinya kita butuh proses. Dan pertama yang kita lakukan sudah sama seperti ibu-ibu, berkumpul sama orang-orang yang punya semangat yang sama ya untuk belajar. Dan yang kedua, di saat kita pengen menjadi baik, yang kedua adalah kita juga harus belajar dengan ahlinya ilmu, yaitu nggak jauh adalah guru. Jadi kita berusaha untuk belajar selalu dekat sama guru. Nah, sudah tepat apa yang dilakukan ibu-ibu dengan menjadi taklim mutif yang udah 2 tahun, Masya Allah. Dan dengan begitu ya minimal biasanya kita kalaupun tidak bisa beramal-amal sama guru, minimal kita minta nasihat dari guru, nasihat dan minta doa dari guru. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu ya salah satu ikhtiar kita untuk selalu mendapatkan keluarga yang insya Allah selalu di jalan Allah seperti itu kita insya Allah. Masya Allah ya, ini Kak Dini sama Kak Dimas perjalanan 10 tahun lebih itu pasti banyak lika-liku ya, banyak tadi masalah A, B, C, D. Bagaimana menyikapi setiap permasalahan yang terjadi di rumah tangganya? Ya. Dalam ya. Kayaknya namanya hidup pasti ada Betul. masalah ya, pasti nggak mungkin bukan hanya di rumah tangga aja gitu ya. Tapi kalau kita konteks di rumah tangga justru itu yang harus memang cara penyelesaian ini kadang sekarang ini banyak juga bermaksud menyelesaikan masalah tapi malah memperunyam masalah. Contoh sekarang eranya media sosial, gampang sekali mungkin kita nggak sering cekcok pasangan tapi saling nyindir di media sosial, saling ibaratnya mulutnya tidak berbicara tapi jempolnya selalu berbicara di media sosial. Atau juga cerita dengan orang yang salah, bermaksud untuk mencari solusi, meminta saran, tapi ternyata informasinya apa yang kita dapat bukan memperbaiki hubungan, malah memperunyam masalah. Kan seperti itu ya. Nah hal-hal seperti itu sebetulnya memang cara yang paling kalau kita sesuai dengan apa yang memang dianjurkan di agama, kalaupun kita ada perselisihan biasanya kita simpan hanya sebatas di dalam kamar. Gitu, jadi memang tidak kita bawa keluar atau kita cerita ke arah kasar pun kita harus kita diskusi sama orang yang ahli pastinya guru gitu ya, kita minta nasihat dan arahan. Dan biasanya juga kalau misalnya lagi ada masalah, biasanya kan perempuan kalau ngambek lebih lama ya Bu ya, gitu tahu ya tuh kan langsung cubit. Biasanya kalau kayak gitu biasanya kami diajak kasih shopping aja, kita happy lagi ya Bu ya. Itu salah satunya. Habis belanja pulang ngambek lagi. Enggak. Ya itu banyak cara-cara seperti itu ya. Ya alhamdulillah untuk informasi biasanya kalau misalnya lagi ada yang mau disampaikan sama istri, sekarang gampang Bu ya, di YouTube kajian banyak, tema-temanya banyak. Biasanya mau tidur, lagi ada mau disampaikan, pasang aja YouTube, cari kajiannya Ustadz Hilman, ya kan? Pasang YouTube, suruh dia istri dengerin, kita tidur. Enggak gitu. Itu tips buat bapak-bapak. Ya. Jadi kalau istrinya nggak mau dikasih tahu, dengerin aja YouTube gitu kan maksudnya. Luar biasa ya. Ini kalau Kak Dini nih, kalau melihat perkembangan sekarang ada kesabaran setelah 10 tahun menikah,
terus ada nilai kesabaran, keikhlasan yang sampai detik ini mohon maaf belum diberikan momongan. Kira-kira ini mungkin juga para bunda Indonesia juga banyak mengalami hal yang sama gitu kan ya, karena mungkin belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini tips-tips untuk mendapatkan kesabaran yang luar biasa seperti apa Kak Dini? Ya, jadi balik lagi ke awal kita, tujuan menikahnya itu untuk apa? Kalau misalnya tujuannya memang aku pengen nikah biar cepet-cepet punya anak gitu kan, kita nggak pernah tahu anak itu ada dua hal, anak itu bisa membawa kebaikan atau bisa membawa keburukan buat kita. Kalau kita mengambil positifnya adalah mungkin saat ini Allah memang belum mentakdirkan kami karena memang mungkin Allah masih mau kita terus belajar. Allah masih minta kita untuk bersabar untuk menerima ujian itu karena Allah lebih tahu kapan dan waktu yang tepat Allah memberikan itu untuk kita. Kalaupun ngomongin masalah menginginkan keturunan, semua orang pasti mau. Kita pun juga menjalankan program, kita tetap ikhtiar, cuma memang kita kan nggak pernah menceritakan di sosial media seperti itu. Jadi ya selalu berhusnuzon sama Allah, kita yakin, insya Allah kita percaya pasti Allah akan memberikan di waktu yang tepat. Dan yang paling penting juga yang selalu mendapat pelajaran buat aku adalah melihat sosok ibunda kita Aisyah bersama Rasulullah SAW. Beliau juga tidak diberikan keturunan, ya kan? Nah, di situ aku ambil ibrohnya, aku ngambil positifnya. Anak itu bukan semerta-merta anak biologis, tapi anak itu bisa ada anak ideologis juga. Dan masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah, Allah saat ini lagi menitipkan kepada kami 46 santri. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan itu memang bebannya lumayan Masya Allah berat sekali, sama karena kita juga berusaha memperlakukan mereka seperti layaknya anak kita sendiri. Jadi seperti Bunda Aisyah yang memiliki banyak anak ideologis yang Masya Allah banget menebarkan hadis-hadis dari Rasulullah, kita juga berharap mudah-mudahan dengan anak-anak ideologis ini kita juga mendapatkan kebaikan gitu. Jadi ya kita bersabar aja karena Allah yang lebih tahu kapan waktu yang tepat Allah akan memberikan itu. Jadi kalau misalnya ditanya, perempuan pasti kadang-kadang suka, ih apa sih ditanya melulu gitu kan. Udah nikah Masya Allah, kapan, udah isi belum gitu kan. Ibu-ibu itu pasti kayak gitu kan. Ya mungkin kitanya gitu, orang yang bertanya harus lebih yang bisa merasakan hati seorang wanita kalau ditanya-tanya hal-hal seperti itu gitu. Mungkin biasanya cenderung bingung mau ngobrol apa gitu kan, akhirnya nanya kayak gitu. Cuma ya kita lebih peka aja untuk hal-hal seperti itu juga. Didoakan aja. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini juga ada yang belum diberikan keturunan, bersabar. Insya Allah yakin dan percaya sama Allah, Allah pasti akan memberikan di waktu yang tepat. Dan jangan lupa kita itu harus terus berdoa dan ikhtiar, itu aja. Oh ya, terbukti kalau misalkan dikasih anak biologis satu, ini dikasihnya 46. Ya, bebannya lebih berat ya. Bebannya lebih berat, kemudian tanggung jawabnya lebih berat. Karena satu dengan 46 bedanya berapa coba Bu? Masya Allah, luar biasa aja. Jadi kesabaran yang sangat luar biasa dirasakan oleh Kak Dini dengan Kak Dimas. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa di sini semua diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan hingga menjelang nanti ya. Sekarang ke Ustadz ya. Ini Ustadz dari tadi mencerna pembicaraan antara saya dengan Kak Dini sama Kak Dimas ya. Kira-kira ini kesimpulan apa yang bisa Ustadz berikan kepada para bunda Ustadz? Iya, baik. Ahilman mau tanya, acungkan tangan katakan saya, siapa yang mau rumah tangganya berkah bahagia? Dari jawabannya agak mengkhawatirkan jawabannya. Coba, lebih keras, siapa yang rumah tangganya mau berkah dan bahagia? Lebih keras, siapa yang rumah tangganya mau harmonis? Siapa di sini yang pengen punya suami kayak Mas Dimas Seto? Gak ada Ibu, gak ada. Ini limited edition. Udah sold out ya. Baik, Ibu sayang, Teteh sayang, izin ya, ini belajar aja. Catat, 4 sikap, ada berapa?
4 sikap yang harus dimiliki agar rumah tangga kita berkah dan bahagia. Sikap yang pertama namanya ikhlas. Tuh 2, 3. Mau rumah tangganya berkah mau? Mau rumah tangganya bahagia mau? Yang pertama sikapnya apa? Ikhlas itu apa? Ikhlas itu menyandarkan setiap urusan hanya untuk Allah, hanya untuk. Jawab, siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menggenggam takdir kita? Siapa yang mengatur rezeki kita? Siapa yang paling tahu tentang hidup kita? Allah. Maka mohon maaf, jangan menikah dengan pasangan kita karena parasnya. Karena paras ada masanya, betul? Sekarang glowing, besok sekarang kencang, besok sekarang tegak, besok. Betul? Ibu mau tahu nggak rahasia glowing itu apa? Gampang, good reckoning. Karena pada akhirnya yang good looking akan salah sama yang good reckoning. Catat status hari Senin itu ya. Jangan cinta karena harta ada habisnya, betul? Jangan cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya, betul? Tapi cinta karena siapa? Tadi Mas Dimas, Mbak Dini cerita, tujuannya satu, untuk Allah. Maka kita punya mau, Allah punya mau. Kemauan siapa yang paling baik? Kita punya rencana, Allah punya rencana. Rencana siapa yang paling baik? Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Mohon maaf, banyak di antara bunda, teteh, sayang, ayah lebih sibuk mengejar keinginan manusia daripada mengejar keinginan Allah. Padahal keinginan manusia belum tentu baik dalam pandangan Allah, betul? Tapi keinginan Allah itu pasti baik untuk kita. Betul apa betul? Iya apa ya? Yang kedua sikapnya adalah ridho. Tuh 2, 3. Lebih keras. Ridho itu apa? Menerima. Sering Ahilman sampaikan, pasangan terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi pasangan terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Status hari Selasa besok itu ya. Pasangan terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi pasangan terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Pasangan terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi pasangan terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Status hari apa? Hari Rabu. Ridho. Kalau kita mau nerima kelebihannya, kita pun harus nerima apa? Kekurangannya. Betul? Maka nanti masuk yang ketiga, sikapnya adalah syukur. Tuh 2, 3. Gimana caranya bersyukur? Sederhana. Jangan suka membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Ayo mau tanya, suami ibu dengan Mas Dimas sama apa beda? Baru dikasih tahu barusan. Ayo jujur, sama apa beda? Lebih ganteng suami ibu atau Mas Dimas? Awas ya, yang jawab lebih ganteng Mas Dimas istighfar ya. Suami ibu sama Mas Dimas pasti lebih ganteng suami ibu, betul? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu.
Iya tuh, betul apa betul? Ibu mau bilang gini, Mas Dimas menikah sep, menikah ganteng, nggak akan ngaruh. Dan Mas Dimas udah pasti nggak mau sama ibu. Nyanya atuh ibunya, ya pasti Mas Dimas milih Mbak Dini atuh. Ndak ibu jeung Mbak Dini mah jauh kemana-mana. Jadi S yang ketiga teh sikapnya apa? Syukur. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani melakukan. Tepuk tangan buat ibu-ibu, bagus suaranya ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang terakhir ini puncaknya, sikapnya adalah sabar. Tuh 2, 3. Ibu sayang, teteh sayang, hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Status hari apa itu? Mas Dimas mau nambahin stat. Ini dari Ustadz juga, coba. Apa? Ayo. Rumah tangga itu rumit, Ustaz. Rumit. Yang sederhana itu restoran Padang. Itu dari Ustadz juga. Rumah tangga itu rumit, betul? Kalau sederhana rumah apa? Rumah makan Padang, betul? Ibu sayang, teteh sayang, ayah, tidak ada satupun rumah tangga yang tidak diuji, betul? Sok, Ahilman mau tanya, AA dengan izin Allah jadi ustad, diuji enggak? Cek saha. Ulah sok tahu gitu ibu mah. Ibu mah sok sibuk dengan masalah orang lain kita mah. AA, memang yang namanya rumah tangga pasti ada ujian. Pasti apa pasti? Kan ada portofolio kisahnya, betul? Ada yang rumah tangga suaminya soleh, istrinya tidak soleh, ada tidak? Rumah tangga siapa? Nggak tahu katanya. Rumah tangga Nabi Nuh, rumah tangga siapa? Ayo kuis, jawab yang keras. Siapa istrinya? Ibu Nuh. Ya. Nabi Nuhnya soleh, ibu Nuhnya tidak soleh, betul? Ada yang kedua, suaminya tidak soleh, istrinya soleh, ada tidak? Rumah tangga siapa? Firaun. Firaunnya tidak soleh, siapa istrinya? Awas ya, jangan jawab ibu Aun ya. Istrinya itu Asia, siapa namanya? Ada yang ketiga, suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh, ada. Rumah tangga siapa? Abu Lahab, siapa istrinya? Maknya Ibu Lahab. Istrinya tuh Ummu Jamil, siapa namanya? Ada yang keempat, suaminya soleh, istrinya soleh, ada. Rumah tangga siapa? Nabi Muhammad sudah pasti, betul? Sebelumnya keluarga Nabi Ibrahim, betul? Sok, AA mau tanya, Nabi Ibrahim soleh, istrinya soleh, diuji enggak? Ujiannya dikit apa banyak? Jarang apa sering? Ibu-ibu diuji enggak? Nabi aja diuji, ari ibu saha? Betul? Berarti rumah tangga teh sikap yang keempat harus apa? Sabar. Ulangi, 4 sikap agar rumah tangga berkah bahagia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Pakai gerakan boleh ya? Oke, ikhlasnya begini. Ikhlas. Ridhonya usapin. Ridho, syukur, sabar. Boleh? Ayo, 4 sikap agar rumah tangga berkah bahagia. 1,
dua, tiga, empat. Jelas? Ada ilmunya? Bisa diamalkan? Agak mengkhawatirkan dari jawabannya. Antara yakin dan tidak yakin. Kita bisa belajar banyak dari Mas Dimas, Mbak Dini. Kita doakan ya, mudah-mudahan keluarganya harmonis terus. Ibu sering nggak lihat di sosial media mereka? Romantis nggak? Harmonis nggak? Ibu mau nggak sama suaminya begitu? Suaminya yang nggak mau. Gitu Mas Ferdi, mudah-mudahan jadi ilmu yang bisa diamalkan oleh ibu-ibu sekalian insya Allah. Baik, Masya Allah, ibu yang sangat luar biasa dari Kak Dini dan juga Kak Dimas dan juga Ustadz. Kita akan foto bareng dulu, tapi nanti ke sebelah kiri, kanan, depan aja. Boleh ya. kita foto di situ aja ya. Atau aja. mungkin terakhir sedikit Mas Dimas, Mbak Dini apa yang mau disampaikan? Oh, statement closing boleh. Ya, mohon maaf bukan bermaksud so pinter atau mau mengajari ya ibu-ibu. Mungkin yang tadi Ustadz sudah sampaikan 4 poin itu, dan yang paling penting juga ini sebenarnya pengingat buat aku secara pribadi. Ketika kita ada masalah, jangan pernah, yang tadi sudah Mas Dimas sampaikan, jangan pernah menulis di sosial media. Ya, karena memang tidak bisa dipungkiri perempuan itu cenderung emosional banget, melakukannya cepat tapi penyesalannya juga belakangan. Ya, itu karena aku juga kadang-kadang suka merasa kayak gitu. Ih, kok lagi judes banget sama Mas Dimas, ya Allah, aku kok judes ya gitu, suka kayak gitu. Jadi memang kita perempuan cenderung gampang melakukan tapi penyesalannya juga akhirnya lambat gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya ada masalah jangan tulis di sosial media. Kalau ada masalah jangan cerita sama orang yang salah karena akan menjadi masalah lagi. Dan karena yang paling penting di saat kita punya masalah, selesaikan baik-baik di dalam kamar, tidak keluar dari kamar. Apalagi yang sudah punya anak, jangan sampai anaknya tahu. Kasihan kalau misalnya sampai anaknya melihat orang tuanya bertengkar, karena itu pasti ada trauma tersendiri untuk anak-anaknya. Itu aja, mudah-mudahan semua ibu-ibu yang ada di sini, termasuk ibu-ibu yang soleha, insya Allah semoga istiqomah belajarnya, dan insya Allah kita bisa ketemu di surganya Allah, amin amin. Kasih ya. Ada Mas mau Ya, sebelumnya terima kasih banyak Ustadz dan teman-teman dari Majelis Taklim Mutif ya. Sekali lagi makasih banyak. Mohon maaf kami tidak bisa berlama-lama di sini. Semoga kita bisa saling mendoakan. Kita bukan hanya insya Allah bersaudara di dunia, tapi kita insya Allah juga bisa bertetangga di surganya Allah. Amin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mendoakan keistiqomahan dari Kak Dini dan juga Kak Dimas Seto, kebahagiaan, keberkahan, dan juga untuk para bunda. Kita akan foto, bunda jangan bergerak ya. Yang turunnya